Hmm, siapa sih di sini yang nggak tahu apa itu pantai? Ya, tentunya ini bukan suatu hal yang baru bagi kita dan yang asing bagi kita tentunya. Nah, tapi pernah sih kita berpikir dan memperhatikan kok setiap tahunnya ini garis pantainya pasti berkurang dan ataupun terkikis. Kira-kira kenapa ya? Oke. Ini merupakan salah satu fenomena eksogen yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke. Apa sih tenaga eksogen itu? Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Luar bumi yang dimaksud di sini bukan berarti tata surya ya. Maksud dari luar bumi adalah tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi, termasuk kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi. Ini bisa berarti air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Oke, yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Kamu pasti pernah ngeliat deh rantai atau besi yang mengalami keratan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pelapukan. Pada umumnya, proses pelapukan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Oke, kembali ke persoalan. Proses pelapukan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti misalnya iklim dan cuaca, topografi, batuan induk, serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Berdasarkan prosesnya, pelapukan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pelapukan fisik atau mekanis. Yang kedua pelapukan biologis. Yang ketiga adalah pelapukan kimiawi. Oke, yang pertama adalah pelapukan fisik. Pelapukan fisik, proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Biasanya pelapukan ini terjadi karena perubahan musim, menyusupnya es di celah batuan, atau perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrem. Selanjutnya adalah pelapukan kimia. Dari namanya aja udah jelas banget ya. Pelapukan kimia adalah jenis pelapukan yang terjadi karena faktor kimia dong. Nah, salah satu faktor penting dalam pelapukan kimia adalah air. Ya, coba aja perhatiin. Gembok rumah kamu pasti akan lebih cepat karatan kalau sering terkena hujan. Karatan. Nah, karatan yang timbul itulah yang dinamakan dengan pelapukan kimia. Selanjutnya adalah pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Contohnya adalah pelapukan biologis yaitu lumut. Nah, lumut yang ada di atas bebatuan atau akar tumbuhan yang terselip di antara bebatuan. Lama-kelamaan ketika si akar membesar, dia akan menembus batuan tersebut. Alhasil, batuan itu pecah dan mengalami pelapukan. Erosi adalah proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Berdasarkan penyebabnya, erosi dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah ablasi, yang kedua adalah korasi, yang ketiga adalah abrasi, yang keempat adalah eksarasi. Selanjutnya adalah sedimentasi. Nah, sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material bebatuan yang dibawa oleh angin atau air. Kalau pada erosi dan pelapukan, terkesan itu merusak yang ada.
tapi sedimentasi justru menambahkan material baru. Berdasarkan penyebabnya, sedimentasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu akuatis, yaitu pengendapannya disebabkan oleh tenaga air. Yang kedua adalah marine, yang disebabkan oleh gelombang air laut. Dan yang ketiga adalah geolis, pengendapan yang disebabkan oleh embusan angin. Nah, sekarang yang terakhir adalah pergerakan massa tanah. Nah, pergerakan massa tanah atau mass wasting adalah semua pengangkutan massa tanah yang menuruni lereng karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Sederhananya, pergerakan massa tanah ini yang sering kita sebut sebagai longsor. Semakin tinggi atau curam tanah, maka kecepatan pergerakan massa tanah juga pun akan cepat.